Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin wal hadirat jamaah maghrib, wabil khusus para alim, para orang tuaku sekalian. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, sudah Idul Fitri, kembali kita melanjutkan pertemuan kita lewat membaca penggalan-penggalan sejarah sirah nabawiyah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Rasulullah. Buku yang saya bawa malam hari ini adalah Mukhtasar Dalailun Nubuwah. Di sini ada bab Bismillahirrahmanirrahim, Murafaqatu Muhammadin Rasulillahi fil Jannah. Bersama Nabi Muhammad surona pung Allah Ta'ala fil jannati oko suruga. Wah, banyak judulnya ini. Tentu ini dambaan kita semua, walaupun kita beribadah maka depan ritata wedingi makasiwiang masompa kupuange dengan berharap pada Allah ya puang patama ka aku suruga wedding, karena ada di surah Al-Isra ayat 44. Maka dia pun Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Bersegeralah ila maghfirah min rabbikum, untuk menggapai ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan surga. Jadi ini perintah juga dari Allah. Surga yang mana itu? Arduhas samawat wal ard, ya luanna ya surga as-samawat wal ard, pada luanna langi si bawah bumi ini. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang mapatuh kupung Allah Ta'ala. Jadi Allah menyebut sendiri bahwa sejak-sejaki jangan ditunda-tunda untuk segera menuju ampunan Tuhan dan surganya. Jadi wedingi jamai decenge sambil mengharap riona pung Allah Ta'ala puang memare tamasika puang tepat tama ka surgata. Weding karena Allah sendiri, dan di surah Al-Isra 44. Nah, ya kia maka depan ditata nomor 2 miatu nomor si dinna ya regaya ro kami namatan ria malata nareko de nagaga suruga si bawara kalengerang rio nami pung Allah Ta'ala bawang, ridha Allah saja yang kita harap. Itu amal kualitas yang paling tinggi di dalam hidup. Di sini ada judul Murafaqatu Muhammadin Rasulillah fil Jannah, menemani ya reka si bawa ki nabitta oko suruga. Penulis buku mengatakan begini, Innallah subhanahu wa ta'ala majappu pung Allah Ta'ala qad aqarra a'yuna sahabati rasulihi bisuhbatihi fid dunya. Puna dapat tentu kupung Allah Ta'ala bahwa iya ro sahabat na nabitta napa tentu puangi makada naita langsung inabita. Jadi ini suatu kehormatan ini Bapak Ibu, bahwa para sahabat Nabi ro melihat langsung nabita.
Wa tasarrufu bi ru'yatihi, memperoleh kehormatan karena bisa langsung memandangnya. Wa sima'u kalamihi, nang kalinga langsungi bicarana nabitta, min famihi syarif, boleh langsung ukko timunna nabitta sallam yang kemalebbi. Jadi ini sahabat luar biasa karena mereka mendengar langsung, menyaksikan langsung. Wa khassahum bidzalik, dan para sahabat nabitta istimewa dengan itu. Jadi melihat Nabi itu satu kenikmatan tersendiri. Kita yang sudah mimpi Nabi Muhammad pasti merasakan itu. Engkau tahu Sopeng, sekarang dia jadi guru di Sopeng, nyantri dulu di Mangkoso. Nah cerita nggak makada, yero biasa waktu kunasa ngoko Mangkoso, meloklah deki mimpi suruntuk Nabi talaletin rota. Dicarilah salawat-salawat yang bisa menyebabkan mimpi Nabi. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sengaja garek matiin ruku masigi untuk suruntuk Nabi setelah mengamalkan salawat. Tania Nabi datang. Arat desemi. Naik kiseta. Dia yang cerita. Ya mungkin nama saya kupung Allah Ta'ala, dia tamat dari Mangkoso, tinggal beristri orang Sopeng, menjadi imam di sana, menjadi guru di sana. Suatu malam, gare angkat naik kuda. Dia sementara naik kuda, gilingi mitai, naitero ini orang yang memimpi ketemu Nabi. Kemudian mega gede tahu makada huwa Rasulullah, Nabi tanah segiro. Dalam sekian detik saja melihat Nabi ta, motoi. Ia ronaseng onronya menau seding wita Nabi ta kulaletin roku. Beberapa hari itu saya tidak pergi kerja. Menyemengi naseng. Menyama papinadikku untuk Nabi tak leletin roku sehingga saya tidak pergi bekerja. Bayangkan. Nah, ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi ini khassahum bidzalik, diistimewakan dengan melihat langsung Nabi ta. Fanalur raf'ata fid dunya wal akhirah. Maka para sahabat Nabi itu memperoleh ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Wa min si'ati fadlillahi wa amimi rahmati, nayyakia luwanna pamasena pung Allah Ta'ala an ja'ala liman lam yurzak hadhil manzilata, na panjajito pung Allah Ta'ala to deengkai na lengi kedudukan pada sahabat na Nabi tasiruntuk langsung idi ni si kita ini, kita tidak melihat Nabi Muhammad ke Madinah, hanya lihat kuburannya. Sabilan limurafakatihi, naletoni pun Allah Ta'ala kesempatan untuk siruntu monro si bawa Nabi ta fi jinanil khuldi, di surga nanti. Jadi tongengi di deta siruntu Nabi ta, tapi maka depan ditata iye. Walaupun kita tidak seperti sahabat, tapi Allah membuka peluangnya untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad, bahkan hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Di antara amalan yang disampaikan di sini, dia bilang di sini bab berikutnya, al-asbabul muaddiya ila murafaqati Muhammadin Rasulillahi fil jannah. Sebab-sebab yang bisa mengantarkan orang untuk si bawai Nabi tau ke surga berdasarkan sirah nabawiyah. Ya. Di sini di antara tanawatil asbabul musilatu li murafaqati Muhammadin sallallahu mak dupa-dupa naseng sahabat ya badinge banca jilaleng untuk si bawa kitu ku Nabi, si bawa Nabi tau ke surga. Jadi banyak jalannya. Bapak Ibu, banyak jalannya, maka dia guru tak mega tu lalena.
Jadi tania bawa sahabat Nabi tamatu di sibawa tuo na yakia idi manang umat Nabi Muhammad di manangi siruntu tuo ki sibawa Nabi amin. Di antara sebab wa min ahammiha, di antara sebab-sebab utamanya awalan nomor sidi ta'atullahi ta'ala wa ta'atu nabiyhi wa mutaba'atihi. Apa tungetta kupung Allah Ta'ala si bawa surona nania ia cinrolaiwi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini ada sirah di belakangnya disebut karena ini memang kitab sejarah. An Aisyah boleh riwayat ku Sayyidah Aisyah, makadai Sayyidah Aisyah menceritai makada ja'a rajulun ilan nabi angkasi diurani mangolo ku Nabi sallallahu pakala makadai ya Rasulullah suruna pung Allah Ta'ala innaka la uhibbu ilayya min nafsi innaka la ahabbu ilayya min nafsi idi tunaseng lebih puji idi daripada aleku reale ya sekpi papujiku ku idi daripada papujiku ku aleku dia bilang wa innaka la uhibbu ilayya min waladi lebih puji ki idi daripada anak-anakku mana wa inni la akunu fil bait yarunasa narekong kakakku boleh fa'adkuruka aku menggediang ungeraki fama asbaru hatta atiya fa anzur ilaik de ulle nasa perengi monrukaku boleh pasti ujuk iki wa idza dakartu mauti nareko wingerangi nasa ngemateku wa mautaka nanniya mateta ya Rasul arabtu wisengi makadaannaka idza dakhalta jannata rufi'at ma'adan rufi'ta ma'an nabiyyin iya ronasa ngidi nareko mate ki matu si bawa manangi para nabi dan rasul wa inni apo ya nasa nareko tama ka matu ku suruga khasitu alla ara mitaula de ka nasa engka ka ku suruga nate de tasiruntu. Jadi ini ada orang Bapak Ibu taliwa papujinna ku nabita. Dia sudah dengan jujur mendatangi Nabi Muhammad. Nah, ita ko benena. Engka nasang wita mangolo si diurani ku nabita dia curhat. Iya tu nasang papujiku ku idi mengalahkan semuanya. Ya si papujiku ku idi daripada papujiku ku takkaleku ku anakku. Iya ronasang iya narikong kagaku bolaku kemudian ngerangi. Dia ule nasa perang ngomong rokaku boleh. Pasti ujokai. Jadi ada orang ini yang mondar mandir ke rumahnya Nabita. Ini mi orang ini. Dia oleh perangi. Dari saking nikmatnya itu melihat Nabi Muhammad. Makanya dalam satu riwayat ia rokare ini baris sab kanan. Sab kanan ini inilah tempat yang paling diburu orang waktu Nabi Muhammad SAW. Nanti penuh di sini baru orang tambah ke sana. Magi itu tempat sab pertama kanan diperebutkan, di samping ada pahalanya, di samping gare iyo Nabi takuporaima assalamualaikum warahmatullahi. Kadang menghadap ke kanan kemudian giling mito ke mondri. Ini gade gaga. Kalau dalam salat 5 waktu. Iyo tapana Nabi ke kanan sana. Jadi napoji sahabain nareko gilingi Nabi dia tatap langsung mukanya Nabi Muhammad. Nanya-menyemengi. Jadi satu kenikmatan sendiri yang dirasakan oleh sahabat itu kalau melihat langsung muka Nabi Muhammad SAW. Ini ada orang tidak tahan kalau di rumahnya, dia pergi ke rumahnya Nabi Muhammad. Wa anni idza dakhaltu jannata yaronat matu nasa narikuta maka aku suruga khacitu mitau mo pa nasang Allah arak. Dewi taki, betulnya dek tasi bawah. Mitau ka nasang. Falam yarudda alaihi nabi. Iya Nabi tadi nabaliwi. Karena Rasulullah ini menunggu petunjuk dari Allah. Hatta nazala Jibrilu. Noi Jibril, malaikat Jibril bihadhil ayati wi ayat. An-Nisa ayat 69 menjawab, Allah yang jawab komentarnya ini orang. Maka dia pun Allah Ta'ala wa may yuti'illaha war rasulah nigi mapatu ko pun Allah Ta'ala si bawa surona.
Faulaika, maka mereka itu ma'an ladzina an'amallahu alaihim. Mereka nanti akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dalam surga tentunya. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, orang mati syahid, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ini nanti hidup bersama. Jadi jawabannya di sini, aja kami tahu maka dade tasuruntuki uku suruga si bawa nabita. Si bawa ki matu, yang penting mapato ki kupung Allah Ta'ala, mapato ki uku surona pung Allah Ta'ala. Jadi inilah yang paling pertama menjadi syarat narekomelo ki si bawa ko nabita uku suruga, apa to pato ki kupung Allah Ta'ala. Padahal yaro waktu wede to nama etah. Ya Allah, cuma ini kan godaannya sangat besar Bapak. Sangat gampang menceramahkannya, tapi ini kan luar biasa cobaan hidup ini. Ya. Untuk patuh 100% kepada Allah ini tantangannya banyak. Di antaranya ada hawa nafsu, di antaranya ada lingkungan, minal jinnati wan nas, angkato setange, ya jeri mini beli adam mamajaradam tama kodare. Gangkanan na pengaruhi atita, tama ko atita mak bici. Ada juga lingkungan. Minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Jadi padahal nareko ipikiri-pikiri ki de to nama etta nelau ko pong Allah Ta'ala untuk mapato ki ko puange. Kalau sadar ki lagi ya begitu. Jadi syarat untuk tuwo ki si bawa nabita ko suruga, mondo ki ko suruga si bawa nabita, nomor di ketaatan pada Allah. Yang kedua, kasratus salati wal mudawami alaiha. Memperbanyak salat, banyak sujud. Idin itu, orang-orang tua aku ini banyak sekali salatnya. Berdasarkan riwayat, nah ini sejarah karena kajian kita melihat penggalan-penggalan sejarah. Engkasih di sahabat ya sengi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia cerita makadai kuntu abitu ma'a Rasulillah. Jadi Rabi'ah ini laki-laki. Kuntu abitu monro ka okko bolana nabita ma'a Rasulillah. Jadi ini ada orang yang sengaja tinggal-tinggal di rumahnya Nabi SAW. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Saya menyiapkan air wuduknya Nabi dan membantu kebutuhan-kebutuhannya. Jadi datang ke Sen Ngabdi nih, ke rumahnya Nabi. Mau berwudu, dia yang siapkan airnya Nabi. Narikongka keperluan, alena bantu Nabita. Monro makwaro, gangkanang kasih diwatu, wah nyamo pa ye, tau ye. Faqala li, makadai Rabi'ah. Engkasih diwatu, makadai Nabita kuya. Sal. Ilaw kinasa. Agata ilaw. Weh, naknya ini, orang ini. Nabita yang menawarkan ilaw ke kuya, agata ilaw. Fakultu. Saya, kata Rabi'ah, menjawab. As'aluka murafaqataka fil jannah. Iya parilauku meloka sibawa idi fil jannati, uku suruga. Saya mau hidup bersama kita dalam surga. Qala, maka dari Nabita, awagaira dalik. Aja kamu nasa engka parilau tak liangnya? Masya Allah. Sudah minta satu, disuruh minta lagi yang lainnya sama Nabi. Enaknya mami ini Bapak Ibu. Hidup bersama Nabi itu satu kenikmatan. Ini apalagi diminta ilau ku aga milau. Aga tailau ku ya. Milo kana sa sibawa idi o ko suruga. Maka dia Nabi tailau pi. Aja kamu angka pilihannya? Maka dah huwazak dia bilang. Huwazak.
Maka daerah bi tadi kagak. Ia numiru bawa si di pokona peko caraku. Si bawa ka ide ko suruga matu suri mondrie. Aga nasen nabita. Ini menjadi pegangan buat kita semua dalam penggalan sejarah ini. Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tabantu ka naseng, ya ko pak basaugi ro kapang. Fa'inni ala nafsika. Tatulung untuk padu pa ya tu parilauta bi kathratis sujud. Pemigai sujud tak? Kasih banyak sujud tak? Kan kamu ini minta supaya hidup bersama saya dalam surga. Tatulung tabantu ka naseng untuk padu pa ya tu parilauta bi kathratis sujud. Kasih banyak sujud tak? Tentu masing-masing orang tidak sama kemampuannya sempajana, karena ada orang yang kerja fisik mencari nafkah Bapak Ibu, seperti kita yang di Okoki Galung Niaga, tukang batu, pekerjaan berat semua itu kerja fisik. Otomatis kalau malam mungkin tidak bisa seperti orang, tapi tidak bisa juga kita bilang begitu, karena tahun berapa saya? Tahun 96. Sekitar tahun 1997 saya waktu itu ada di Mesir. Saya selalu sholat di Masjid Fatimah di Masakin Usman namanya di Kairo. Kasi di Mesigi dekat dengan kos. Tulim loka kak masam pajak kro. Angkasi di bapak-bapak wita. Ia ko pura masam pajam magharibi. Tatto ni masam pajang makaita. Mawe isan apa paja. Rupanya ini bapak adalah orang yang rutin salat tasbih setiap malam. Kebetulan sedepek kak, naja kak bicara itu bapak. Maka day, tesemu kaya sengi di na coba nih Pak Basogir. Tesemu kaya di na ya sengi sampajat tasbih, maka da kaya biasa kak, tak cica-cica. Maka day, iya ko tolle muna. Laksanakan tiap malam katanya. Saya ini tiap malam kak kerja salat tasbihku. Wita aja nah. Ada bekas coro. Rupanya dia adalah pekerja bangunan. Pakaiannya tidak baru kasihan. Pakaian-pakaian pekerja bangunan. Di kakinya itu kan biasa itu kalau macam peruki. Biasa itu nemu puraki dia puraki cemeh. Yang kamu bekas. Itu kulihat di kakinya. Kulihat juga dia bekerja kalau siang. Terkadang itu kulihat. Oh pekerja bangunan. Rupanya dia adalah pekerja bangunan tapi wita langsung. Pokoknya kalau pura masam pajam magharibi, masam pajat tasbih. Jadi kalau kita mengatakan pekerja keras itu tidak bisa salat malam, belum tentu. Karena kalau kemauan kuat, bisa saja justru yang capek bekerja di siang hari, malah dia yang rajin juga bangun malam. Yeah. Insya Allah sejarah yang diceritakan oleh Rabi'ah ini membuat kita termotivasi untuk melanjutkan. Saya tidak mengatakan mari salat sunat, tidak, karena Bapak Ibu adalah pas sempajam manengi para pekerja selalu melaksanakan salat sunat, tetapi ini menjadi motivasi kepada kita. Maka dari Rabi'ah si diperilaku si dimi melo kasih bawa idi oko suruga matu. Maka dari nabita ajakan mangka parilau tak pemang. Maka dari gaga ya mimbro bawang. Pokoknya saya mau sama kita di surga. Maka dari nabita ini ala nafsi kabikasrati sujud. Tatulunga tabantuka untuk padu paya tu parilau tak bikasrati sujud. Pamigai sujud tak. Artinya ini Rasulullah akan memperjuangkan umatnya yang banyak sujud untuk sama-sama di surga. Ini jalan kedua. Satu tadi, kepatuhan tingkat tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tapamegai sujud tak gerek.
Yang ketiga, ada penggalan sejarah yang dikutip oleh penulis buku ini. Yang ketiga, ya komelo ki sibawa nabi tau ko suruga, mahabbatun nabi, salisan mahabbatun nabi, papojita ku nabita. Yang bicara papoji, bicara ati ki lisa ati ye. Ini ada riwayat sejarahnya an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, makadai anna rajulan sa'alan nabiyya anissa. Angkat ye pernah kejadian angka si diurane mangolotoi ku nabita. Jadi sama di dunia ini masyarakat mendatangi pandritana. Di masa Rasulullah juga banyak sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaannya masing-masing. Ini ada seorang laki-laki dalam penggalan sejarah ini, anna rajulan sa'alan nabiyya anis-sa'an, kasi diurane makutane ku nabitta anis-sa'ati, tentang kiamat. Yo pakutanana tentang as-kiamat. Makadai faqala mata sa'a. Surono po Allah Ta'ala, upanna kiamat lino. Baik. Kapan ini kiamat? Di sini di riwayat ini tidak diterangkan secara detail. Di riwayat lain saya baca riwayat ini, nagetengi ko sahabat kan angkai nabi tatudang. Tetongnya lena. Ya Rasul, kapan kiamat? Nagetengi ko sahabat ya sahabatnya yang lain. Tudaki nasa. Jadi napa tudangi ko sabana dapat dagetengin no. Purana naget tudangi makat deh paima, tetol paima, makutanai. Mata sa, kapan kini kiamat? Sampai berulang begitu 3 kali. Di riwayat yang dikutip penulis ini tidak dijelaskan sedetail itu. Di riwayat yang lainnya. Yang ketiganya makat deh baru dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka dari Nabi wa madza a'datta laha. Ini riwayat sahih, ini ada di Sahih Bukhari Muslim. Wa madza a'datta laha. Coba bahasa tadi. Tulimat makutana ki tentang kiamat. Aga persiapan tak? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat nasa Nabi ta? Qala, laki-laki itu menjawab, la sai. Betul degaga. Coba bahasa taruh degaga ya Rasul. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Iya mirobawa naseng iya persiapaku. Malakde upoji pung Allah Ta'ala si bawaidi. Itu yang diandalkan menunggu-nunggu kiamat Bapak Ibu. Aga persiapan tak enggak degaga ya Rasul. Angka minasa mempersiapkan papojikku koi pung Allah Ta'ala si bawa papojikku koidi. Wakala, aga nasa nabita, anta ma'aman ahbabta. Maka dia nabita, si bawa ko tumatu tumuripuji. Si bawa ko mumatu ma'aman ahbabta. Si bawa to mupuji. Jadi kita ini tidak bisa sembarang mencintai anak-anak muda. Terkadang sembarang mencintai orang yang jauh dari syariat, buka-bukaan pakaiannya apa, melanggar-langgar syariat dicintai. Hati-hati karena tidak sembarang bisa kita cintai seperti itu. Sini orang yang sangat kita cintai itu tentulah Allah nomor 1, yang kedua Nabi Muhammad. Silakan ditambah yang halal yang berikutnya. Makanya Nabi tas dibawa ke tumatu temu puji. Kala Anas bin Malik yang ada di situ menyaksikan ini, fama farihna bisai'in farahana biqaulin nabi. Samanna de gaga. Ada yang menyebabkan kami Mario pada riota purana lengkalinga adan nabi taye. Tidak ada kata-kata yang mengalahkan gembira kami dengan kata-kata Nabi yang mengatakan ini. Anta ma'ahaman abta, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Kenapa? Qala Anas,
Nasabak makadai Anas, fa ana uhibbun nabiyya, upoji Nabi Muhammad, upoji Sayyidina Abu Bakar, upoji Sayyidina Umar, wa arju an akuna ma'hum. Saya katanya berharap supaya saya bersama mereka, bihubbi iyahum, karena cintaku pada mereka. Wa illam a'mal bimisli ma'amalihim, walaupun saya harus mengakui saya tidak bisa beramal seperti 3 orang ini. Ini menjadi wakil kita. Maka dia Sayyidina Anas bin Malik, saya ini lega. Maksudnya harapan besar. Nasabah iro nasa kuatiku upoji Nabi upoji Sayyidina Abu Bakar, upoji Sayyidina Umar. Maka dia dibetas di bawah tu kau tu matu tu mupoji. Maka itu cinta kepada Nabi di hati ini tidak bisa lemah, harus kuat. Karena itu menjadi modal kita nanti untuk si bawa ke Nabi SAW. Dan sahabat Nabi itu ini rata, Bapak Ibu, mencintai Nabi Muhammad di atas cinta kepada segalanya. Allah dan Rasulnya itu melebihi di atasnya yang lainnya. Maka ini cinta Nabi ini harus memang diajarkan kepada anak kita, anak cucu kita waktu masih kecil. Bagaimana caranya? Orang tua punya cara masing-masing. Bagaimana caranya cinta Nabi Muhammad? Di antaranya adalah sirah, sejarahnya Nabi Muhammad diajarkan. Jadi dengan mengetahui bagaimana Rasulullah SAW sejarahnya, ini menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di antara sejarah yang diungkap oleh kitab sejarah tentang Nabi Muhammad, yang membuktikan bahwa ia sahabat Nabi rata itu mencintai Nabi melebihi cintanya pada dirinya. Di antaranya ada di Sahih Bukhari, ceritanya Urwah. Itu Urwah diutus oleh teman-temannya Urwah. Loka konaseng bergabung si garu ko si bawa Nabi Muhammad dengan sahabatnya. Maragaraga batena sahabat Nabi memperlakukan nabinya. Loka ni gare. Setelah tinggal di sana, kembali ke kampungnya, dia cerita. Dia bilang apa? Ra'aitu Kisra wa Kaisara. Saya sudah melihat raja-raja di tengah bawahannya. Di pagaganaseng tahu batena mapakalebi mengalahkan sahabat Nabi batena mapakalebi ku Nabi. Bagaimana caranya? Mata nakama nukamatan illa wada'at fi kaffin nabi fi kaffihim wadallaka biha wajha. Itu Nabi nasa narekoma mitui natada itu micun na Nabi. Kemudian dia usap wadallaka biha wajha. Kemudian diusapkan ke mukanya. Adakah orang nala micunna kemudian diusapkan ke mukanya? Dia kagak. Tapi micunna Nabi itu ditak. Nukama itu ini yang keluar dari mulut Nabi SAW, dia tak ada. Narekoma pusai Nabi nalai keang, nambil keang. Di antaranya dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Nasabah mondro ke bulana waktu pilih hijrah ke Madinah, mondro sekitar 1 bulan. Ia biasa mapella dek gaga AC, dek gaga kipas. Mapusai nabita. Itu dilap oleh sahabat. Bahkan Rasulullah tidur siang dalam sejarah ada di Ibnu Hisham. Mitti'i pusat na nabita poli kusikut na nabita. Itu Abu Ayyub Al-Ansari pergi ambil botol, Pak. Dia tada itu keringat. Bangun Nabi Muhammad na lihat, mau ku apa itu keringat? Tiban ya Rasulullah. Mau kami jadikan wangian di keluarga saya, karena memang harum itu pusat na nabita. Dia napa ada pusat taidi. Pusat na nabita harum. Sehingga itu diambil dilap. Orang mungkin mengatakan tidak masuk akal. Cocok bilang mungkin tidak masuk akal, tapi ini dicatat dalam sejarah. Kalau berbekam, sahabat tidak membuang darahnya Nabi. Darahnya itu diminum oleh sahabat. Dan Rasulullah tidak marah.
Seandainya bukan buku bagus yang sebutkan, Syekh Maliki Al-Hasani dalam bukunya mengatakan, bahkan engkau sahabat Nabi ta, nainungi temena Nabi ta. Rasulullah tidak memarahi sahabat. Kenapa Rasulullah tidak marah? Sebab yang dilihat oleh Rasulullah ini adalah makada anak makokwe ekspresi cinta. Tanda cinta itu semua. Dan cinta kepada Rasul itu adalah perintah dari Allah. Maka sahabat Nabi betul-betul mencintai Nabi ta, di atasnya cintanya pada dirinya. Orang akan jijik minum darahnya sendiri. Tapi darahnya Nabi ta tidak dibuang. Dibiarkan darahnya bercampur dengan darahnya ke dalam tubuhnya. Karena ya papujina ku Nabi ta daripada papujina ku alena. Inilah tantangan kita, menanam cinta ini, mengupayakan cinta ini masuk di hatinya anak cucu di rumah. Jadi yang ketiga cara kita untuk si bawa Nabi tako sorimondrie di surga adalah peliharalah cinta Nabi dalam hati tak. Yang keempat, sudah mau masuk Isya. Ya. Yang keempat, di antara cara supaya si bawa ki Nabi taris sorimondrie ko surga, maka dekwe rabian yang keempat, husnul khuluq lepe kesing yang pewe ampe seleng tentunya. Dan alhamdulillah budaya kita di Indonesia ini adalah budaya-budaya yang sebenarnya menetes dari budaya Islami. Ini ada riwayat dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka dari Nabi ta, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dari umatku, wa akrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat dengan saya tempatnya di surga nanti, siapa mereka? Ahasinakum akhlaqa, adalah orang yang paling baik ampena. Tentu kuma bicara ampe ki ini sangat luas Bapak. Ampe tak kupuange, ampe tak kepada terupa tahu, bahkan ampe tak kolok-koloke, bahkan Nabi Muhammad itu menurut Profesor Quraisy makiadai dengan benda-benda di rumahnya. Aduh, ini Rasulullah. Makanya nama-nama benda di rumahnya itu ada nama-namanya, dikasih nama benda-bendanya. Tongkatnya itu al-mamsuk. Tikarnya itu al-mizallah. Pedangnya Zulfikar. Apalagi saya tidak hafal, Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab dalam kitabnya Membumikan Al-Quran jilid 2 itu menerangkan itu dengan sangat rinci. Kata Profesor Quraisy Shihab, apa maksudnya ini Rasulullah memperlakukan benda di rumahnya seperti orang hidup? Ia naroyaseng ampe. Jangankan kepada makhluk yang hidup, benda-benda yang dianggap mati pun orang di rumahnya, makyadekmu pinabita sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antaranya kata Rasulullah, kalau makan ada jatuh ambil. Bahkan sisa-sisa yang di tangan ini disuruh lepei. Makyade itu sebenarnya luar biasa ampe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bagaimana supaya kita seperti Nabi, tidak ada caranya kecuali kita belajar sejarah. Sejarahlah bagaimana Rasulullah di depan istrinya, bagaimana Rasulullah di depan sahabatnya, bagaimana Rasulullah di depan sahabat, bagaimana Rasulullah di depan binatang. Harus ditempuh lewat sejarah memang. Kata Rasulullah, orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat tempatnya kamarakna ko suruga matu ahasinakum makhlaka, ya naritu tahu kami nama kesingnya ampena nasan Nabi sallallahu. Itu yang keempat. Yang kelima yang terakhir, 6 di sini. Yang kelima, pemelihara anak yatim. Pemelihara anak yatim, Pak. Mungkin ada anak yatim terpelihara, kita mampu misalnya
ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Jadi Rasulullah pernah bilang, saya kata Rasulullah dengan anak yatim nanti begini. Jadi nangkat tangannya Rasulullah kemudian kasih begini. Agak betulannya ye. Ada ulama mengatakan ini tidak bisa pisah. Ini tidak bisa dua. Ini dua tidak bisa pisah. Jadi ada yang mengartikan bahwa tidak bisa berpisah yang memelihara anak yatim. Yang kedua kata ulama, ada yang mengatakan pengertiannya adalah bahwa ini beda-beda tipis. Dena ini tandrena ye tidak terlalu jauh. Ini berarti nanti tingkatan orang pemelihara anak yatim dengan tingkatnya karena surga itu bertingkat. Dena mabela tingkatna onron aku suruga. Memahami ini. Ya, jadi kalau kita mampu memelihara anak yatim luar biasa. Anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya pada saat dia belum balik. Ya kalau sudah balik baru mati, tadi anak yatim asal. Yang tua yatim mana gitu? Iya. Karena yang dimaksud itu belum balik. Yang terakhir at-tajirus saduk. At-tajirus saduk. Pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur rupanya ada peluang untuk bersama Nabi. Ini hadisnya diriwayatkan Tirmizi dan Ibnu Majah. Agak bunyi hadisnya, at-tajirus saduk al-amin, pedagang yang jujur melempuk ma'an nabiyyin, akan bersama para nabi, para siddiqin dan orang yang mati syahid. Ini ada hadisnya. Jadi beruntunglah pedagang-pedagang yang jujur. Tapi susah itu jujur menjadi pedagang, Pak. Apalagi kalau pedagang lewat online. Beda yang deskripsi di TikTok, beda yang datang. Kita semua mungkin sudah pernah semua beli online. Lain dikasih lihat di tayangannya, lain yang datang. Saya sudah keseringan seperti itu. Semoga pengajian kita ada manfaatnya. Demikian Bapak Ibu, pengajian kita malam ini. Tak ada pengengak kalau terkesan menggurui sekali, yang sebenarnya ini orang tuaku lebih duluan tahu daripada saya. Cuma amanahnya ini ada sirah. Jadi tak ada pengengak, sirahnya ini tidak berurut begitu, penggalan-penggalan sejarah. Yeah. Supaya mengaitkan dengan kondisi kekinian kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.